We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Siska Kucheng, selamat pagi. Pagi. Siska Kucheng, harp. Selain itu apa lagi yang bisa dimainkan? Kalau untuk ngejob saya main huluse. Okay. Huluse pernah tahu? Nggak tahu. Itu suling cungko yang dari labu. Oh, labu kering. Oke, saya tahu. Okay. Terus sama akordeon, tapi ya akordeon cuma bisa sekedar buat ngejob aja. Belajarnya semua di Indonesia semua. Kalau huluse sama akordeon nggak les, saya nebak-nebak aja. Dan bisa. Awalnya pakai alat musik apa? Awalnya belajar piano waktu SD, cuma les kursusan doang, nggak pernah ikut ujian. Oh. Jadi mungkin grade-nya juga nggak tinggi. Tapi cuma les klasik. Cuma les klasik sekitar mungkin grade 5 lah. Kata guru saya kira-kira grade 5, tapi waktu kuliah berhenti. Tapi nggak pernah ikut ujian segala? Enggak. Karena tujuannya kan bisa, saya bukan buat ngajar gimana dulu, jadi saya nggak ikut ujian ABRSM-nya. Oke, saya mulai ya. Ya, boleh. Looking for the best way to Rome. Found so many closed doors before, and still hope though. Have you found the best way, Siska? Kalau the best way itu tujuannya, maksudnya jalannya belum tidak akan fix ya, karena dia bolak-belok karena kayak labirin. Jadi tiap kali saya terus merevisi koordinat. Jadi jalannya ya masih tetap mencari-cari trial and error dengan target yang penting ada kemajuan. Yang nggak mungkin sekarang udah ketemu, oh ini di sini, terus sampai selamanya udah bener gitu. Ya nggak akan seperti itu. Berarti belum sampai Rome-nya dong? Belum, jelas. Saya terus merevisi, kasarnya saya merevisi harapan yang jelas. Saya udah mau ke sini, cari jalan, udah mendekati, ini kayaknya bukan ke sini gitu. Atau malah kayaknya saya nggak jangan ke sini gitu. Jadi saya mundur lagi, cari jalan lain, seperti itu. Oh. Wow. Jadi merevisi koordinat romanya sendiri. Labirin ya. Kata baru. Iya, mencari jalan keluar intinya kan. Jadi rompanya itu jalan keluar, cuma jalan keluarnya mungkin juga bukan cuma satu labirinnya. Jadi saya mau keluar dari sini nggak ya? Oh kayaknya jangan deh, balik lagi, masuk lagi, pindah lagi gitu. Tapi labirin di setiap alat musik kan berbeda-beda. Oh iya, jelas. Main alat musik sama untuk karir juga pasti beda jauh. Main alat musik untuk hobi dengan untuk pekerjaannya beda jauh. Dan yang paling smooth labirin yang mana? Smooth gimana? Yang selama ini nggak stuck amat gitu. Kalau alat musik sebetulnya kan saya jualnya kadang-kadang bareng ya. Kadang-kadang ada job yang kuceng iya, harpa iya, akordeon iya.
Mungkin yang bedanya, jenis acara ya. Ya selama ini yang paling lancar ya cuma cuma wedding sebetulnya. Coba tadinya saya, pengen cari yang lain selain wedding karena pertama, wedding ya lagunya nggak bisa diaransemen kayak gimana juga kan, orang nggak suka kalau terlalu aneh. Kedua, umur umur di wedding itu terbatas, itu nggak akan sampai 50 tahun lah gitu saya bisa, eee, bekerja di situ. Jadi saya mencari yang lebih panjang karirnya itu yang belum ketemu. Ya, nanti mungkin 49 tahun baru ketemu. Iya bisa jadi. Baru ketemu pintu lain gitu ya, setahun sebelum target. Atau pas 50-nya. Kalau kalau di wedding saya mikir, mungkin bisa sampai umur 45 lah, maksimal ya 50 udah mentok banget. Nah, harusnya saya menemukan jalan lain sebelum sebelum itu. Ya, ya. Oke, saya share screen ya. Creativity is a way of life. Bukan kayak naik sepeda. Sekali bisa, nggak naik 10 tahun, begitu naik sepeda lagi ya bisa kayu. Harus terus dirawat, dipelihara. Nggak dibiasain mikir out of the box sehari-hari, just do what everybody does. Ya bakal susah inovasi ketika urgent. Sejak kapan Siska menjadikan creativity is a way of life? Silakan. Saya baru pikirin jawabannya nih kemarin, jadi menjadikan kreativitas gaya hidup. Jadi sebagai gaya hidup itu sebetulnya sudah dilaksanakan dari saya kecil ya, cuma tidak menyadari gitu. Eee, saya menyadari teori ini ya baru-baru ini. Jadi, misalnya waktu kecil, ya yang sepele lah yang kayak nggak penting gitu, kan waktu sekolah ada buku pelajaran yang gede tuh, segede 2 kali HVS gitu. Terus kan bingung sampul bukunya, belum zaman beli Mika. Terus saya pakai plastik konveksi si papa kan, ada yang besar, terus saya cutter tengahnya, bentuknya kayak sampul buku biasa, cuma dari plastik baju. Terus saya cutter dialasin koran gitu. Terus si Sukmeh dulu ngomong, "Oh ini kok pinter ya, bikin kayak gini ya?" Itu cuman itu yang saya ingat dari masa kecil, cuma, saya kira prinsip kepepet is the mother of invention itu dari kecil. Cuma saya tidak, menyadari itu sebagai teori. Jadi, saya kira saya tidak sengaja menjadi kreatif, tapi karena situasi yang beberapa yang barang yang saya perlu, yang nggak dibeliin gitu. Bentar, jadi setelah saya dewasa, saya menyadari bahwa, eee, ya saya menerima takdir gitu, bahwa saya akan sering berada dalam keadaan kepepet sehingga saya harus, kreatif. Tapi bukan berarti selalu mulus kalau pas ada kesusahan saya asik, kepepet, saya bisa kreatif, enggak juga ya. Pasti sering-sering juga saya ngomel gitu, "Aduh capek ya, mesti ngakalin ini, aduh capek ya saya ngakalin ini." Cuma saya sudah semakin menyadari ya memang ini, jalan takdir saya, ya saya harus mencari jalan, ya sudah ini harus diasah gitu. Karena situasi ini akan terus terulang, kalau saya tidak mengasah, ya saya susah sendiri. Misalnya cara-cara kreatif yang ya way of life gitu ya, pas saya nikah 14 tahun lalu, saya ngakalin. Jadi konsepnya harus keren, budget minimal hasil maksimal toh, ya kan? Jadi saya, ngakalin sendiri, nggak pakai WO karena udah ngejob kan waktu itu. Nggak pakai WO, terus vendor saya, hubungi sendiri segala macam, tamu 1.100 itu, saya berhasil break even point, balik modal 100%. Bukan cuma catering ya, saya udah ngitung sama semua baju, dekor, makeup itu dengan angpaonya itu balik modal. Ya kayak kayak gitu, saya terpaksa gitu, bukan bukan pengen-pengen keren,
saya pengen kreatif keren gitu ya, enggak, karena saya, merit pakai duit sendiri, jadi saya ini harus balik modal, gimana caranya saya harus kreatif gitu. Nah yang seperti itu saya pengen bikin harpa, saya pengen punya harpa gede, nggak ada dana buat beli branded, ya saya bikin prototype kayak gitu. Ya lebih enak beli jadi sih kalau ada duitnya ya, karena nggak ada apa boleh buat. Jadi konsepnya ya kepepet as the mother of invention dan saya, jalan hidupnya sering selalu dikasih keadaan kepepet gitu. Wow, wow. Dan harpanya ada 4 itu. Ya prototype ya belum sempurna justru, cuma ya udah agak-agak ada bermasalah lah dengan pembuatnya lah, seperti pengrajin-pengrajin lain. Ya, Ya ya, kalau ya. ya kadang-kadang mikir kalau ada dana sih ya mending beli aja dari dulu gitu. Cuma ya apa boleh buat, jadi karena saya harus bikin ya saya mikirin konsep kan, karena ini dananya lumayan, walaupun lebih murah daripada beli, cuma ya lumayan juga jadi saya jangan sampai prototipenya nggak bisa dipakai kan. Saya mikirin konsep dan lahirlah Harpa Nusantara, karena kalau saya ngejar persis Harpa branded itu kan nggak akan kekejar, mereka udah ratusan tahun, udah ratusan prototipe kan, ya udah bagus, udah presisi banget. Jadi saya, konsep Harpa Nusantara dengan hiasan lokal, jadi kalaupun dia belum presisi, dia akan tetap punya nilai lebih itu, keren kalau saya pakai manggung gitu. Nilai lebihnya apa? Dari visualnya, itu kan hiasannya lokal, ada yang batik, kawung, ada yang, gambar Toraja, terus yang digambar, Kang Anton itu, ukiran Dewi Sri. Jadi Oke. kalau yang asli branded kan dia dewi-dewi Yunani kan bentuknya. Saya ganti dengan, itu jelas, cewek lokal karena dia ngegotong kendi. Jadi saya bikin konsep Dewi Sri. Terus isinya ada padi, ada ubi, singkong gitu, terus kelapa kayak gitu. Dan itu dijual juga. Oh belum, karena masih prototype. Tadinya mau bikin brand, mau jual. Cuma ini masih lagi stuck ini pengrajinnya, jadi saya belum, kayaknya masih lumayan, panjang lah jalannya kalau sampai dijual, karena saya nggak mau asal kan. Jangan sampai saya jual itu, terus dia banyak trouble, saya susah susah apa sih, after service-nya ya, karena cuma satu yang bikin ya. Kalau Saya dia ada trouble kan orang-orang ngejarnya ngejar saya, bukan ngejar si pembuatnya kan. saya ada apa pembuat gitar kalau mau saya kenalkan nanti. Mereka di Solo sih. Dan mereka handmade sendiri kalau mau saya kenalkan. Ini prosesnya 10 tahun sebetulnya, Oh really? dia udah 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun dia 5 kali rusak sebetulnya, sampai jadi kemarin, konser itu sebelumnya udah 5 kali rusak. Jadi kalau ke pengrajin lagi ya pasti dia akan banyak yang rusak juga, karena, hitungannya, nggak ada rumusnya, dan bahan mesti ngakalin. Dan waktu performance rusak atau Enggak, bukan pas main, sebelumnya pas yang paling krusial kan pas di stem. Pas stem awal, terus setelah berapa lama, yang prototype 4 itu yang satu dari awal agak salah ukuran, terus yang satu, lama-lama lemnya agak lepas, terus yang satu lagi ya itu prototype pertama yang Toraja itu lagi trouble lagi, agak retak lagi. you're smart ya? Kenapa? Smart. Ya smart karena kepepet ya, kalau saya bisa beli sih kayaknya saya mending beli aja. Soalnya, ongkos impornya mahal kan, dia berat. Kalau yang lain saya impor lah kalau bisa beli kecil gitu, nggak terlalu mahal ongkirnya, mendingan beli sih. Yang congkok nggak ada ya? Ada, cuma jenis harpa saya kan beda, nggak merhatiin ya. Harpa saya itu harpa silang, cross Oh, cross strung, jadi dia senarnya bentuk X, jadi kayak piano persis. Nah itu nggak ada yang main di Indonesia dan dia tidak populer. Cuma untuk ngejob dia sangat praktis, sebenarnya enak banget kalau untuk ngejob wedding gitu, sangat praktis.
Ya saya kalau gitu mesti menerangkan teknis main musik. Takutnya takutnya orang bosan. Ya intinya, jenis saya tuh senarnya 2 nyilang. Jadi yang satu kayak tuts putih piano, yang satu lagi kayak tuts hitam. Nah kalau yang normal itu cuma satu jalur, kayak tuts putihnya aja. Nah cuma dia mekanisme kayak crash-mall-nya ngerti kan? Kalau kayak crash-mall-nya tuh dia ribet kalau yang harpa biasa. Jadi saya pilih ini karena lebih enak buat ngejog. Nah ini tuh Tapi jadi tekanan ada pusat. juga yang pabrikan ya. Ada, cuman, nggak semua pabrik bikin karena dia nggak populer. Jadi saya agak susah belinya. Jadi Oke, yang si pabrik Cungko, jadi dia tidak bikin silang gitu. Intinya ada yang bikin pedal, ada yang bikin biasa, tapi nggak ada yang bikin silang. baru tahu saya. Itu juga Oke, saya ngakalin kreatif ya, karena saya nggak ada biaya untuk sekolah harpa. Jadi saya mikir, saya mesti sesuatu yang unik. Karena kalau saya sama dengan yang mainstream, ya kelihatan gitu, ini belum bisa, ini beginner gitu kan. Kalau kalau harpanya udah beda kan, orang juga lihatnya beda. Eh, gimana? Karena yang pemain harpa yang jago pun kalau dikasih yang silang pasti dia agak-agak susah gitu. Kebayang. Itu cara-cara ngakalin saya juga. Gimana caranya dengan modal minimal, skillnya juga masih beginner dulu, tapi tetap bisa terlihat keren gitu ceritanya. nah di Indonesia yang pemain cross itu banyak. Nggak ada, cuma saya. Oh, wow. Karena kan dia nggak ada gurunya, dia beda 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 fingering lah istilahnya. Nah, Jadi Siska pemain belajar yang dari biasa, mana? saya nembak. Dulu zamannya belum belum YouTube kan. Saya nembak-nembak gitu belum ya buku juga mahal kan. YouTube baru-baru lah nggak komplit 2006 itu. Eh saya pas datang itu kan yang pertama belinya dari Sydney online. Pas datang itu saya nyoba-nyoba 1 minggu gitu. Terus saya ke warnet, sejaman ke warnet, lihat YouTube. Terus adanya foto bukan video. Kok fotonya aneh ya bentuknya. Aku bilang ini kok bentuknya aneh. Ternyata selama seminggu saya duduknya di tempat yang salah, salah arah duduknya, terbalik gitu. Oh, oke. Ya duduknya aja udah salah gitu, apalagi ya jarinya saya ngarang-ngarang banget itu cuman mindahin dari piano aja. Oh, oke, masuk. Bucket list. Tiap hari dipaksa buat mikir my bucket list. Apa yang ingin aku lakukan, siapa atau di mana tempat yang ingin aku temui. Jika ini adalah hari-hari terakhir, hope is good, but worst case scenario is also great. Apakah ini cara Anda untuk menuju Roma atau sebuah kesuksesan? Silakan. Kalau disebut jalan menuju Roma untuk kesuksesan mungkin, dalam pikiran saya bukan ke situ targetnya. Ini lebih ke purpose of life ya, yang mungkin saya belum ketemu. Jadi Disiplin. jadi ini lebih lebih terasa pas Covid ini ya, kan, Maret tahun lalu tuh tiba-tiba ya kita kena Covid dan semua job cancel. Dan cancel-nya itu dari awal 1, 2 lama-lama semua cancel ya. Dan bener-bener kayak terowongan gak ada cahaya gitu, ini mau sampai kapan nih cancel semua. Dan lama-lama cancel-nya bukan cuman yang wedding 1, 2 bulan ya, udah sampai Agustus, September semua cancel kan. Terus, jadi si bucket list itu, kayak bikin mikir, saya kalau nggak ngejob lagi, udah apa sih, saya itu siapa? Saya itu apa kalau saya bukan pemusik gitu. Karena bener-bener nggak ada job dan nggak ada harapan mau apa ya, saya baru sadar bahwa saya dikejar-kejar, eee, pikiran untuk job. Selama 18 tahun karir saya semakin terlalu fokus, kegiatan saya cuman, hal-hal yang mendukung job ya. Jadi, gimana caranya cari kostum, saya bikin ya kostum karena terlalu gede biayanya untuk ke desainer ya. Jadi saya hunting kain, saya cari model, terus saya kasih ke penjahit. Jadi saya mikirin, "Oh saya perlu baju warna ini, hunting kain kemana sini." Eee, terus kayak kayak gini nih,
Ini saya bikin anting karena saya perlu yang bling, bling bagus tapi uh, low budget kan. Jadi prinsip saya selalu harus modal minimal hasil maksimal kan, keren gitu dengan modal minimal. Nah ini saya ngeronce payet sendiri, payetnya beli yang bagus ya, kayak berapa berapa gram. Dan ini saya pakai Swarovski asli. Ini saya pakai Swarovski asli. Jadi blingnya itu kelihatan kalau lagi ngejob. Saya bikin ini semua warna gitu kan. Itu ngabisin waktu. Ya kegiatan saya sehari-hari kayak gitu. Terus misalnya baju kostum lama gitu ya. Saya lihat, oh ini udah kusam nih. Saya akalin, cari kain di permak, tempel lagi brokat misalnya. Tempel lagi payet, tempel lagi Swarovski. Jadi sehari-hari saya seperti itu. Hanya untuk hal-hal yang mendukung ngejob. Apalagi ya misalnya cari konsep, cari lagu. Udah begitu itu berhenti target job ya, saya kehilangan tujuan hidup gitu, bener-bener kerasa tahun lalu. Jadi bucket list ini lebih ke saya ini mau ngapain gitu sebetulnya. Apakah ini jadi ultimate goal gitu ya, manggung ya, tentu tidak mungkin gitu kan. Jadi goalnya apa sebetulnya? Nah itu jalannya saya masih mencari-cari juga. Dan ya paling kerasa itu kan statusnya udah lama, cuman paling kerasa pas COVID ini bener-bener saya mesti menemukan life purpose-nya ya. Waktu itu ngapain? Apa? Setelah semuanya berhenti, terus ngapain aja setiap hari? Oh tahun lalu ya COVID ya. Jadi bingung kan nggak bisa kemana-mana. Terus juga saya mau ngulik kostum juga waktu itu. Pertama toko kain tutup, kedua saya langsung mikir ngirit ya. Ini gimana kalau soalnya ada kemungkinan itu peta strategi event kan bisa berubah ya. Dalam arti apakah cuma 2 tahun orang akan ngirit wedding misalnya cuma tiga pemusik. Karena memang udah ada isu juga kan itu royalty off air baik dari kafe maupun live performance kayak di Eropa kan itu udah muncul isunya. Jadi saya agak-agak mikir gitu kalau bikin kostum lagi. Ini kayaknya berhenti dulu deh bikin kostum. Terus ini mau ngapain ya? Saya waktu itu akhirnya pas jadi COVID itu saya baru pulang dari Melbourne ya, Festival Asia Topa, festival luar negeri pertama yang saya ikuti dan saya main teater di situ. Dari tim Bandung kolaborasi Melbourne memang ya setengahnya orang Melbourne, jadi kami tinggal di rumah mereka kan. Itu saya happy banget dan teaternya full house. Kecil sih emang tapi full house dan seneng banget ya. Pas pulang itu langsung COVID dan semua job batal. Ya, jadi ekstrim banget ya. Terus makanya agak-agak sedikit serius gitu terpuruknya karena ekstrim dari happy banget dan saya jadi pengen sampai tua ngerjain teater kayak gitu ya. Pas pulang terus tiba-tiba ini gawat ya. Soalnya selain di sini COVID, si teater venue kita main di Melbourne itu tiba-tiba juga kehilangan funding. Tahun lalu itu dari pemerintahnya karena apalah politik segala macam dia kena pelangsingan dan kehilangan funding gitu. Sementara di sana pun sama kayak di sini, jadi teater itu mengandalkan banyak funding, ya ada apa sih AusAid dari pemerintahnya, Victoria, pokoknya patungan berapa banyak lah, termasuk juga ada dari sini sedikit. Kalau enggak benar-benar susah ya. Itu pun hasilnya kita juga nggak sampai 10 juta seorang gitu. Padahal main itu kita 6 kali loh. Ya dalam arti kalau cari uang itu nggak bisa sih di situ. Sementara prosesnya lama banget kalau teater nggak kayak musik kan itu kita latihan itu total mungkin 40 hari tiap hari itu. Dan terus revisi kan dan menghafal lah gitu. Cuma saya dulu ngerasa happy banget tahun itu. Nah pas di Melbourne itu saya lagi belajar edit video pakai HP. Itu pas banget sebulan sebelumnya saya agak sedikit agak sedikit kesel sama tukang video langganan saya kan.
dia bagus dan paling ekonomis ya dibandingin yang lainnya. Terus ada insiden, istilahnya dia agak kesel terus ya udah nggak usah pakai lagi gitu ya. Nah, saya juga sambil kesel, sambil mikir, ya gimana saya tahu dia udah yang paling murah gitu dengan hasil yang paling lumayan. Jadi begitu dia ngambek gitu kan, saya dalam arti kesel, kamu yang salah gitu kok kamu yang kesel ya. Tapi juga mikir terus saya gimana gitu kalau memangnya nggak ada modal, sedangkan video kan pentingnya untuk portfolio IG minimal. Bukan jadi viral sih sebetulnya tujuannya, tapi kan saya karena nggak jualan sendiri, saya mengandalkan WO, IO kan. Jadi itu cara saya promosi bukan ke klien langsung, sebetulnya ke WO, IO aja. Nah itu kan saya perlu video ya. Hampir semua orang kalau mau pitching, dia pun perlu video untuk menunjukkan ke kliennya pas mereka presentasi kan, bukan cuma keperluan mereka. Karena mereka udah tahu saya misalnya kayak gimana, udah oke. Tapi kan dia harus pitching ya, harus presentasi ke klien yang nggak kenal saya. Jadi mereka juga minta lagi video, ada video yang kamu pas main ini nggak? Saya kirim lagi gitu kan. Jadi saya harus punya stok video saya main. Terus gimana ini yang paling murahnya udah ngambek gini, jadi saya belajar edit pakai aplikasi handphone. Karena saya udah nggak mungkin juga pakai HP, saya nggak mungkin pakai kamera. Karena pertama nambah biaya, terus ngeditnya berat kan kalau pakai kamera. Mesti pakai Adobe Premiere, saya juga nggak ngerti-ngerti belajarnya. Terus berat kan, sementara saya cuman perlu buat IG. Nah, saya pakai aplikasi lah pas di Melbourne, saya bikin tiap hari. Nah, pas pulang, jadi saya tahu saya perlu distraksi. Jadi saya bikin, ya udah saya mau belajar video, ya sekalian juga latihan. Karena ternyata saya sudah sangat komersil, sehingga kalau nggak ada job, saya nggak mau latihan. Males gitu kan. Okay. Ini saya mesti nge-handle dua masalah. Pertama saya kayak nggak ada semangat hidup buat latihan ya tanpa ada target job. Tanpa ada target ini mau main kapan lagi gitu. Kayak bener-bener males banget. Ini latihan buat apa? Karena ya kalau untuk wedding, saya mau perlu sejago apa kan enggak sebetulnya ya. Dia tidak memerlukan skill yang selangit gitu kalau di wedding, nggak akan keluar juga. Jadi bener-bener mau ngapain ya, aduh males banget nyobain lagu apa, nggak jelas juga targetnya kan mau nyobain lagu apa, kalau klasik saya udah nggak mungkin lah, karena udah nggak kekejar kan kalau di klasik harpa. Nah, jadi saya main ngulik lagu-lagu yang bukan untuk wedding. Jadi saya mencoba lagu yang kita nggak pernah main karena itu bukan lagu wedding. Jadi kayak lagu rock atau lagu sedih ya, itu kan biasanya nggak boleh di wedding. Saya ngulik lagu sedih, lagu ya yang aneh-aneh lah. Sekalian saya shoot sendiri, beli green screen, terus belajar ngedit. Itu saya bikin target sendiri, yaitu lumayan juga 70 hari. 70 hari tayang harus tiap hari. Satu. Hasil main itu record dulu ya. Jadi bukan tembak saya, karena jelek audionya. Saya pas belum lama juga beli recorder yang Zoom itu kan H4n ya. Saya record dulu, terus saya actingan di green screen, terus di video, terus saya edit. Sekali recording berapa lagu sih? 35 sampai 7 lagu. Terus saya acting juga sekalian. Pokoknya target saya harus tayang tiap hari, nggak boleh absen. Karena itu saya berhasil akhirnya lebih malah 74 hari. Dan yang terakhir itu kolaborasi. Saya bikin kolaborasi lucu-lucu. Jadi yang lain kan udah gitu lagi rame kolaborasi cuman split screen kan. Kanan kiri atas bawah gitu. Saya enggak, saya di merge terus dibikin lucu-lucu kayak ada yang main di dalam botol, main di daun, ya yang lucu tapi lumayan bersih lah, enggak kayak tempelan banget. Itu kegiatannya. Terus ngulik lagu dan ngulik video akhirnya. Sampai udah mulai ada wedding dikit-dikit. 1-2 itu sebulan udah mulai jalan. Akhirnya sekarang, ada yang sambit. Sekarang udah mulai jalan. Berhenti lagi kan puasa. Kemarin lumayan ada 2-3 job ya. Saya ada langganan gitu. Udah ada sambit wedding sedikit. Ya, cuman tetap cuma setengah sepertiganya biasa sih. Apalagi Imlek kemarin kosong banget ya, nggak ada job sama sekali.
parah banget itu. Seumur umur belum pernah sama sekali gak ada joke. Untungnya tahun lalu kan masih untung, COVID-nya kan setelah Imlek gitu. Saya masih Oh iya, iya, iya. kan masih job, istilahnya job normal sebelum COVID. Iya, iya, iya. Kalau yang di Chongpo, Sebelum. tiga. Oh ya, sebelum COVID. Sebelum COVID dia udah kena, tapi dia tidak dicegah mudik kan ya. Oke, next. Oke. Kreativitas lahir dari keinginan punya sesuatu, tapi nggak dapat. Baik karena belum ada, atau karena ada, tapi nggak bisa beli. Plus karakter yang ngotot dan selalu gelisah. Tentu karakter ini ada efek samping dalam relasi sosial. Jadi kalau dilihat apakah ini memang yang harus kita lakukan agar kita mencapai kesuksesan. Kita harus dalam keadaan kepepet agar kita silakan. Nah, pertama, kalau memang ingin anak Anda kreatif, ya pengalaman saya, ya Anda tidak bisa dengan cekokin, seramain anak dengan, "Kamu tuh mesti kreatif." Karena itu lahir dari keadaan. Ya kalau anak pengen mobil-mobilan dibeliin, ya dia nggak akan bikin dari kardus kan. Nggak mungkin lah orang udah dibeliin mobil-mobilan, udah gitu mikir, saya mau bikin variasi lain dari kardus, itu nggak mungkin. Jadi ya kalau Anda ingin anak Anda kreatif, ya dikondisikan gitu supaya dia berusaha. Nah, tapi pertanyaannya, apakah harus kreatif untuk jadi sukses? Nah, itu juga seperti ajaran Buddha, not always so gitu. Tidak ada yang pasti. Karena saya melihat ada orang yang nggak pernah kepepet, sukses. Ada orang yang nggak pernah kreatif, tapi sukses gitu kan. Jadi sebetulnya sukses itu apa masalahnya jadinya? Mungkin targetnya juga beda. Kayak misalnya suami saya sama saya itu beda banget karakternya dan definisi suksesnya tuh beda. Nah, mendingan yang mana? Ya jelas tergantung karakter ya. Karakternya seperti apa, pasti target suksesnya beda. Saya menganalogikan saya sama suami saya itu Ferrari, suami saya itu Fuso. Ya kan, apakah kita akan bilang Ferrari lebih penting daripada Fuso? Nggak bisa kan, tergantung buat apa gitu. Apakah Fuso lebih penting? Dalam beberapa hal ya lebih penting. Nah, tipe kayak saya, Ferrari adalah orang yang selalu gelisah, ngotot, ya terlalu banyak ambisi kadang-kadangnya, cepat panas lah. Harus ngebut, begitu dikasih banyak berhenti, dia mogok kan. Dan boros. Ya, sangat boros bahan bakar. Ya sangat mudah stres gitu. Jadi, sukses definisi saya adalah ya bisa mencapai target melampaui keterbatasan dengan cara kreativitas, itu sukses. Tapi suami saya kan Fuso, target dia bukan untuk ngebut. Target dia adalah stabil, jalan, bawa banyak beban, ya kan? Jadi sukses buat dia adalah bahagia tanpa ambisi. Berarti kita out of the box. Iya, iya kan. Jadi itu yang mana? Tergantung karakter anaknya. Jangan disamakan gitu karakternya. Ini seniman soalnya. Seniman yang terlalu ngebut gitu kan. Ada juga seniman yang Fuso ya bisa bagus juga. Jarang seniman yang Fuso. Kurang gelisah ya, kurang gelisah, kurang jadi bikin apa-apa karena nggak ada ambisi dia. Mau bikin apa ya kalau sempat bikin, kalau enggak ya nggak usah. Kita nggak beres-beres. Gatal dulu sebelumnya. Udah gatal kalau udah nganggur gitu rasanya. Iya, kalau udah pengen kan langsung. Kalau saya udah pengen apa tuh harus sekarang, suka diledek sama suami saya, "Kamu mah ya kayak si papa, kalau pengen apa tuh langsung harus sekarang dikerjain, harus sekarang beli, besok lagi aja tuh." Gitu. Ya tapi itu ada positif negatifnya. Saya nggak akan bilang ya lebih baik kayak saya, itu enggak. Karena masing-masing ada efek samping, ada efek negatifnya gitu. Ya, tapi kreativitas itu sangat
Ya kalau profesi saya ya udah jalurnya kayak gitu ya harus kreatif. Dan kepepet itu kata mereka memang rahasia untuk sukses. Ada juga sih orang yang nggak kepepet tapi suksesnya ada banyak juga sih. Gak selalu harus kepepet ya sebenarnya. Cuma Kasih emang katanya memang mereka juga dipepetin gitu supaya mereka cari lagi. ya mungkin juga dia saking ambisi nekatnya akhirnya selalu terpojok kepepet juga karena ambisi sendiri. Dan itu katanya mereka harus spend 200% Iya, daripada yang mereka hasilkan. ya untuk mestakung ya supaya bisa loncat lewati Iya, tembok. iya. Tapi kan maksudnya dia sendiri yang memojokkan diri ke tembok masalahnya. Jadi dia sendiri dipaksa melompat kan. Ya Dan bisa itu katanya bagus. live begitu memang. Iya, tergantung akhirnya resiko dia banyak efek negatifnya enggak dalam hal itu gitu. Apakah dia mengorbankan keluarga, mengorbankan yang lain untuk dia melompat kan? Ya kalau enggak, everybody is happy ya dia terusin kan. Nah kalau ternyata lebih banyak kerugiannya ya secara moral mungkin ya materi juga misalnya terlalu gambling ternyata seringnya kalah daripada menang ya itu mesti direvisi kayaknya gaya hidupnya kan. Seumur-umur kita hanya mencari keseimbangan dari semua karakter kita kan. Oke. Thank you Siska untuk sharingnya. Luar biasa. Bucket list creativity. Kepepet. Akhirnya demikian. Itu yang harta kecil berarti yang import. Enggak, itu yang 4 semuanya saya bikin. Nah, tapi yang kecil memang saya ngopi dari harpa kecil yang pernah saya beli. Cuma yang saya beli itu tidak silang masalahnya. Terus dibikin silang dengan ukuran segitu dan ternyata masih salah ukurannya. Cuma untuk ngejob sendiri itu masih oke. Cuma saya belum berani jual yang pasti. Belum layak jual lah gitu. Untuk manggung masih cukup lah. Sukses selalu Siska. Kita harus ketemu di Bandung. Ya, Pak. Thank you so Terima much. kasih. Selamat siang. Ya.